Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, mari kita dengarkan kritik pedas terhadap Gus Nadir yang kemarin membuka atau menjelaskan tentang kejahatan Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan sekarang tiba-tiba membela Habib Lutfi bin Yahya ketika menghancurkan Jatman dengan mendirikan Jatma. Gus Nadir ini profesor, tetapi saya tidak tahu jalan pikirannya, sehingga Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani juga mengkritik habis-habisan tentang perilaku Gus Nadir ini. Assalamualaikum. Jadi gue baru baca tulisan Gus Nadir yang katanya renungan sufistik. Judulnya aja udah berat. Jalan lurus para kekasih. Wah, keren banget ya. Tapi begitu gue baca, gue langsung mikir, ini jalan lurus atau jalan tikus yang dikasih lampu tumbler dan dupa lavender? Jatman dan Jatma Aswaja, dua nama yang tumbuh dari tanah cinta, disiram oleh zikir dan berakar pada jejak para kekasih Allah. Gus, ini kalimat pembuka apa katalog bunga papan maulid? Disiram zikir, berakar di kekasih Allah. Yang ada tuh bukan berakar, tapi bertunas di bawah bayang-bayang struktur NU sambil bilang, tenang, ini bukan saingan. Ini ekspansi rasa cinta. Yang satu bernaung sebagai badan otonom NU, yang lain lahir sebagai ormas independen bersama seorang mursyid agung nan karismatik, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Sungkem Abah Habib. Oke, jadi satunya anak kandung NU, satunya ya kayak anak kos yang sering nebeng makan di rumah NU. Independen katanya, tapi pakai nama Aswaja. Padahal A-nya Jatma sendiri singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kenapa masih dikasih kata Aswaja? Gua jadi mikir, jangan-jangan Aswaja di sini kepanjangan dari asal wani jalan. Sayangnya, sebagian dari kita memaknainya sebagai perpecahan, bukan perbedaan jalan. Padahal, bagi para penempuh jalan tasawuf, ini bukan pertarungan, melainkan ujian. Sejauh mana kita menjaga adab dan seikhlas apa hati menerima takdir perbedaan. Ini dia kalimat sakti level tarekat. Bukan pecah, cuma beda jalan. Gus, itu kayak orang bilang, aku nggak ninggalin kamu kok, aku cuma berjalan lebih dulu, bareng orang lain, ke arah yang beda, sambil gandengan. Jadi wajar kalau orang memaknainya itu pecah, ya karena kelihatan banget gesernya Gus. Yang satu masih di rumah NU, yang satu bikin rumah sendiri tapi bangunannya dan alamatnya masih numpang klaster lama. Jangan biarkan nama besar para wali menjadi panggung caci maki. Tarekat bukan ladang kuasa, tapi jalan sunyi menuju fana. Wah, ini kalimatnya kayak dibikin waktu lagi rebahan sambil nyium bunga melati dan dengerin musik instrumental Sufi Lofi. Tarekat bukan ladang kuasa katanya, tapi kok tiap kali muncul ormas baru, yang dibela itu bukan zikir tapi struktur. Yang dikawal bukan amalan tapi SK pengurus. Dan soal jalan sunyi menuju fana, waduh, yang bener tuh, jalan rame-rame menuju akreditasi Kemenkumham. Tarekat katanya jalan sunyi. Tapi kok ada press conference, baliho, bahkan launching logo baru lengkap dengan Mars. Gus, ini udah bukan jalan sunyi. Ini jalan protokol arah panggung utama.
ada masalah caci maki Gus, kita juga nggak maki kok. Kita cuma nanya, ini wali atau waralaba? Nanyanya sopan. Tapi dijawabnya pakai quotes melankolis dan tatapan tajam ala Sufi Indi. Tarekat bukan soal struktur, bukan pula tentang siapa paling dahulu atau paling besar. Ia adalah perjalanan menanggalkan diri, melebur ego, dan larut dalam samudra cinta ilahi. Para mursyid sejati tak berebut mimbar, tak menggenggam kue jabatan. Mereka berjalan dalam diam, memberi cahaya tanpa menyilaukan. Wih, kalimat ini kalau dibacain pelan-pelan sambil pakai background musik seruling, bisa bikin anak-anak indie nangis di pojokan sambil meluk sajadah. Katanya, tarekat bukan soal struktur, tapi kok tiap launching ormas baru ada struktur lengkap. Pembina, penasehat, ketua umum, bendahara, dan seksi dokumentasi. Gus, kalau ini bukan struktur, terus apa? Susunan cakra versi spiritual ormas? Kalau mursyid sejati itu larut dalam samudra cinta ilahi, kenapa yang viral malah konten klarifikasi soal kami bukan pecahan? Jangan-jangan selama ini bukan larut dalam samudra, tapi tenggelam dalam agenda. Dah segitu aja. Kalimatnya terlalu indah, bikin gua ikutan melo. Kesimpulan gua, ini bukan tulisan buruk. Enggak, tulisannya indah, puitis, berkelas. Tapi kadang terlalu indah sampai kayak kamar mandi kafe estetik, wangi, bersih, instagramable, tapi tetap aja tempat buang air.